Selamat sore anak-anak. Bersyukur ya anak-anak kalau pada sore hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meskipun masih secara online ya anak-anak ya. Mari kita mulai ibadah pada sore hari ini dengan kita menyanyikan Bapak terima kasih. Sambil kita bangkit berdiri ya anak-anak semua. Lipat tangan, ikuti tante berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah. Itu karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mulai ibadah ini pada sore hari ini. Mohon urapan Roh Kudus dari surga dan hadirat-Mu di tempat ini. Tuhan, Kau urapi kami semua, anak-anak, orang tua yang mendampingi, juga guru-guru sekolah minggu, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan dari surga. Tuhan, saat kami memuji, memuliakan, mendengar firman-Mu, iblis tidak tinggal diam. Oleh sebab itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kau usirkan iblis dalam ruangan ini, terutama dalam hati kami, supaya kami bisa memuji, memuliakan Tuhan. Darah Yesus yang berkuasa. Kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak. Kita nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Sambil bangkit berdiri.
Kita sambung nyanyi dengan setinggi-tingginya langit. Bangkit berdiri ya, pakai gerakan ya anak-anak ya. Bangkit berdiri semua. Duduk anak-anak. Kita sambung dengan nyanyian baca kitab suci doa tiap hari. Pakai gerakan anak-anak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau duduk anak-anak ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, anak-anak semua dengarkan pengumuman ya anak-anak. Pengumumannya adalah setiap hari Minggu anak-anak ibadah masih secara online. Jam berapa anak-anak? Jam 4 sore ya. Jadi sebelum jam 4 sore anak-anak harus sudah siap mandi, pakai pakaian yang rapi ya. Setelah itu apa anak-anak? Siapkan apa kalau mau ibadah? Alkitab. Alkitabnya disiapkan ya. Yang bisa mencatat siapkan bukunya untuk dicatat ya. Loh tante saya enggak mau nyatat ya. Kalau bisa anak-anak usahakan mencatat supaya bisa lebih mengerti firman ya dan tidak lupa ya. Yang ketiga Yang ketiga yaitu ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas KISET YIYS
NP ya anak-anak ya. Nah, sekarang bangkit berdiri, kita nyanyikan Mari Tuhan berfirmanlah untuk menyambut firman Tuhan. Tutup mata, ikuti tante berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua untuk bisa mendengar firman-Mu. Sucikan pikiran, hati, terlebih telinga kami Tuhan, untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya firman-Mu kami dapat mendengar dengan baik dan bisa tinggal di dalam hati kami. Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, iblis masih tidak tinggal diam. Oleh sebab itu kami bersatu hati memanggil nama-Mu, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Kau usirkan iblis dalam ruangan ini. Darah Yesus yang berkuasa, Kau sucikan hati kami untuk bisa melembut diisi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak ya. Dengarkan firman Tuhan, siapkan Alkitabnya. Judulnya adalah Lahir Kembali. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Tante bacakan ya anak-anak ya. Percakapan dengan Nikodemus. Ayat 3 ayat 1, Yohanes 3 ayat 1. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3 ya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, di ayat 3 ini anak-anak ya, apa artinya dilahirkan kembali? Yaitu hidup baru. Hidup baru artinya kita harus hidup baru, artinya yang lama harus dimatikan ya, harus hidup sesuai firman Tuhan ya.
Artinya apa? Sama dengan berubah ya, yang dulunya nakal, suka mengganggu adiknya, tidak taat, tidak dengar-dengaran. Nah, itu harus dibuang ya, dibuang dan apa? Ditinggalkannya, artinya bertobat ya, hidup baru itu ya, bertobat ya, harus mengikuti sesuai firman. Nah, ayat 4 ya, kita baca lagi anaknya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dilahirkan lagi? Nah, Nikodemus tidak mengerti anak-anaknya, apa artinya hidup baru? Masakan saya sudah dilahirkan dari orang tua saya, sudah tua ini harus masuk ke kandungan ibu saya lagi, harus. Bukan itu ya anak-anak ya. Kalau dulu memang kita sudah dilahirkan, anak-anak juga tante dilahirkan oleh mama ya, itu secara daging ya, secara daging. Artinya sering menuruti kehendak daging ya, menuruti keinginan sendiri ya, belum hidup baru ya, hidup menuruti dunia ini ya anak ya. Yang nakal tetap nakal, yang dusta tetap dusta, yang bohong tetap bohong ya, tidak hidup dalam kebenaran, tidak jujur ya. Nah, kita baca lagi ya dari ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging ya ini ya. Dan apa yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi kalau kita dilahirkan daging sering menuruti keinginan dagingnya. Tetapi kalau kita sudah hidup baru, dilahirkan dengan roh, kita hidup apa? Benar, tidak menuruti keinginan daging ya. Hidup benar, yang dulu bohong sekarang menjadi anak yang baik, anak yang manis, tidak berbohong ya, hidup benar, jujur ya. Yang dusta tidak dusta ya. Ayat 7, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Nah, ini dikatakan kita harus dilahirkan kembali, kita harus hidup benar supaya dapat memperoleh apa? Terang, tidak hidup dalam kegelapan ya. Nah ya. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datangnya atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, ayat 10 ya, jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengenal hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kami tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12, kami tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya? Karena aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi. 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, ya, untuk menolong kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan Dia akan datang kembali, ya, anak-anak, datang kembali untuk apa? Menolong kita sebagai anak-anak yang berdosa ini untuk bisa diselamatkan ya anak-anak. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini anak-anak ya, kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mengerti ya,
mengerti, percaya, pasti apa-apa anak-anak, hidup dalam terang, hidup dalam terang. Selain itu juga kalau sudah mendengar, mengerti harus apa? Praktek firman ya anak-anak, harus praktek firman Tuhan supaya apa? Mendapat begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Tuhan mengasihi anak-anaknya yang ada di dunia ini ya. Dan akan memperoleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya. Seperti pada sore hari ini ya anak-anak, kalau kita datang pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, artinya apa anak-anak? Anak-anak mau diubahkan. Oleh sebab itu saat mendengar firman Tuhan harus dengan sungguh-sungguh. Anak-anak mau hidup benar apa hidup dalam terang apa dalam kegelapan? Kalau tante mau hidup dalam terang ya, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menolong, menyelamatkan kita ya. Kita harus apa? Tinggalkan apa? Tabiat yang tidak baik. Artinya apa? Kita harus bertobat ya, hidup baru itu yaitu kelahiran baru ya. Jangan hidup seperti apa? Waktu dilahirkan mama hidup dalam apa? Banyak dosa, ya, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Karena apa? Tidak taat dan tidak dengar-dengaran. Nah, sekarang anak sudah setia, beribadah kepada Tuhan, harus hidup baru ya, supaya mengalami pembaharuan itu harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendengar masuk telinga sini. Nah, jangan dikeluarkan ini masuk dalam hati untuk bisa dimengerti ya, dilakukan dan bertobat ya. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, hidup jalan benar supaya hidup ini dituntun oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan ya. Hidup baru juga itu artinya apa anak-anak? Baptisan air ya. Kita yang sudah bertobat, hidup baru juga sama dengan apa? Ikut dalam baptisan air ya. Anak-anak yang sudah besar, yang sudah kelas 6, nah mulai sekarang ayo anak-anak yang sudah kelas 6 mau SMP itu coba belajar ibadah mengikuti ibadah hari Sabtu supaya apa? Menambah firman tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan ya. Anak-anak ikuti ya. Contoh saya capek, nah itu namanya apa? Tidak taat, ikuti apa yang dikatakan ikuti firman ya, apa yang dikatakan Bapak Gembala yang sudah agak besar, ayo ikuti ke remaja ya. Karena apa? Di dalam firman Tuhan itu kita kalau banyak mendengar firman Tuhan, kita dituntun ya, dibimbing ya. Iblis tidak akan menjamah ya. Tidak akan dijamah oleh iblis ya. Tuhan yang selalu menjamah, melindungi kita ya. Sampai yang Roh Kudus yang menolong kita ya. Kita mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus yang menjaga, melindungi kita dimanapun kita berada ya anak-anak ya. Kita baca lagi di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah lahir dari Allah, anak-anak kita tidak akan berbuat dosa lagi, artinya
tobat, berhenti berbuat dosa ya, yang dulunya suka bohong, nakal, menjadi anak yang manis karena sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan, Roh Kudus itulah yang menolong, menuntun kita untuk kita hidup benar ya, berhenti berbuat dosa ya, hidup baru ya. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Firman tinggal di dalam hati kita. Buat dosa Dia dan ia tidak berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Kita mendapatkan hidup dari kelahiran Allah, artinya mendapat urapan Roh Kudus dari surga ya anak-anak ya. Kita bisa mengucap syukur dan terima kasih pada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara kita dan kita mengalami keubahan, pembaruan bukan dari kemampuan kita tapi berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu setiap minggunya ya. Itulah yang menolong, menuntun anak-anak. Kalau anak-anak sungguh-sungguh mau bertobat, mau hidup baru ke jalan benar, akan mendapatkan terangnya dari Tuhan Yesus ya anak-anak. Firman Tuhan sampai di sini, kita bangkit berdiri ya anak-anak, kita berdoa ya. Bangkit berdiri semua ya anak-anak, kita berdoa, kita datang pada Tuhan. Anak-anak lipat tangan, anak-anak berdoa dalam hati dan terdoakan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan sudah di tempat ini. Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Kami mau bertobat Tuhan untuk hidup benar. Karena kami mau mendapat tuntunan, bimbingan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu Tuhan, supaya kami dapat hidup di dalam terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami tak lupa berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, yang mungkin pada sore hari ini tidak bisa hadir. Mohon kemurahan kasih-Mu, Kau jamah kesembuhan, bilur-bilur-Mu yang menolong anak-anak-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, tak lupa berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu yang ada yang sakit. Tante Vivi yang isoman, mohon kemurahan kasih-Mu juga Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan supaya dapat beribadah memuliakan Engkau. Demikian teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu yang lainnya yang di sekolah juga di gereja yang sakit, mohon kemurahan hadirat-Mu, Kau jamah mereka satu persatu, Kau sembuhkan untuk bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan berkat firman-Mu pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Ketemu minggu depan ya anak-anaknya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore semuanya.